Kalau Anda punya modal terbatas tapi pengen banget untungnya gede, kira-kira mau bisnis apa Anda ya? Nah, sekarang kalau misalkan ada kondisinya seperti itu kawan-kawan, semoga apa yang menjadi pembahasan kita kali ini memberikan gambaran dan inspirasi buat Anda semua. Jadi gini, kalau kita ngomongin soal bisnis, pastinya kita akan menentukan dulu sebelum bisnis itu variabel-variabelnya apa. Misalkan, Kang, saya tuh pengen bisnis yang profitnya ataupun cuannya di atas 20% net profit marginnya. Atau mungkin sejak awal sudah ditentukan, Kang, saya mah gak mau bisnis itu kalau modalnya di bawah 100, di atas 100 juta. Pokoknya saya baru hanya mau buka bisnis ketika modalnya di bawah 100 juta. Silakan. Atau bahkan gabungan itu semua. Kang, pokoknya ya saya tuh pengen bisnis hanya ketika NPM-nya di atas 20%, terus juga modalnya gak lebih dari 30 juta, terus dari si cash flow-nya itu harian, terus dari segi omsetnya itu bisa tembus di angka miliaran. Kira-kira bisa apa, Kang? Gitu kan? Nah, pertanyaan kayak gini teman-teman sangat wajar ditanyakan kepada kita-kita yang sudah pernah banyak terjun dalam dunia bisnis gitu kan. Kenapa? Karena penting ditanyakan daripada Anda terjun duluan gitu ya, tapi tengah jalan bingung. Emang ada, Kang, yang seperti itu? Banyak. Suatu ketika sampai akhirnya ada orang curhat kepada saya, Kang, saya tuh bisnis tuh udah bertahun-tahun, tapi kok rasa-rasanya capeknya doang nih yang dapat. Emang kenapa? Iya, Kang, satu omsetnya angkanya miliaran, tapi pas dilihat laporan keuangannya, omsetnya di angka miliaran, kenapa profitnya di bawah 100 juta gitu kan? Pas dicek ternyata bisnisnya retail. Saya bilang, Bu, kalau retail itu memang net profit marginnya pasti rata-rata di bawah 15%. Dapat 10% itu udah alhamdulillah. 7% udah terima aja. Terus gimana dong, Kang? Ya kalau misalkan begitu, kalau saran saya orang yang tipenya bukan idealis, ganti bisnis. Nah, masalahnya kan kadang orang, tapi gimana, Kang? Saya kan udah bertahun-tahun. Nah, kan derita sendiri yang puyeng ya. Atau ada juga yang cerita, Kang, saya tuh kenapa ya omset sih cabang sih udah banyak, tapi kok kayaknya sekarang kayak rubit gitu, gak bisa lepas gitu. Mereka tuh ketergantungan sama saya gitu kan. Nah, curhatan-curhatan begini itu muncul gara-gara dari awal gak nentuin terlebih dahulu indikatornya apa. Nah, maka ketika pun Anda sekarang nanya ke saya, Kang, kira-kira nih ya, bisnis apa yang modalnya kecil, untungnya besar? Gak apa-apa, saya akan jawab. Cuman kuncinya nih ya, kalau Anda memang pengen modalnya kecil, untungnya besar, maka bayaran modal kecil tersebut itu akan dibayar dengan effort yang besar. Iya dong, gak mungkin tiba-tiba modal kecil, untung besar seketika gitu aja. Pasti ada effort yang sangat besar. Ya, sama kayak gini. Orang main jualan di sosmed. Kang, gimana supaya jualannya itu bisa cepet ngasihin omset miliarannya, gitu ya? Kalau mau cepet, main iklan, gitu kan? Tapi kan saya kan gak punya duit. Ya udah, kalau gak punya duit, mainnya organik, gratisan. Kang, saya gak punya waktu, mati aja udah, gitu ya. Ini bayar gak mau, waktu gak mau, gitu kan? Semua ada konsekuensinya. Kalau kita jualan pasti ditolak, kalau kita berenang pasti kita basah, kemungkinan tenggelam, itu kalau nggak bisa gitu kan. Kalau kita main tinju ya kena tonjok. Nah, sama sekarang kalau bisnisnya modalnya kecil, kemungkinan effortnya pasti gede. Effort apa? Effort waktu, tenaga, pikiran, mumetnya pasti gede. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa kiranya opsi-opsi yang bisa Anda selami ketika bisnis tersebut modalnya kecil, untungnya bisa besar? Satu, yang pertama adalah affiliate marketing. Sekali lagi, ini walaupun bahasanya itu adalah jasa ataupun katakanlah makelar, pada dasarnya kalau Anda seriusin itu bisa jadi bisnis yang sangat-sangat powerful. Bayangkan, ya Anda tanpa modal, bahkan di sini bukan lagi modal kecil, tanpa modal, Anda bisa ngasihin omset ataupun profit, bukan omset, bahkan profit, komisi alias income di angka puluhan juta bahkan ratusan juta setiap bulan, selama Anda paham cara mainnya. Saya pernah bahas tentang dunia affiliate marketing ini di video yang lain, silahkan Anda tonton gitu ya. Intinya adalah affiliate marketing menjadi opsi yang sangat luar biasa ketika Anda budgetnya sangat terbatas. Tentu ada konsekuensi. Anda harus paham sumber trafficnya, paham sistemnya, paham copywritingnya, kontennya, dan lain-lainnya. Tapi intinya adalah ini menjadi opsi yang juga luar biasa. Perlu Anda pertimbangkan ketika Anda pengen mendapatkan untung besar ya dalam bisnis yang modalnya kecil. Yang kedua adalah menjadi produk kreator. Produk kreator ini sekarang sedang merajalela, terutama di Indonesia, di mana mungkin ini telat dibandingkan di Amerika sana. Menjadi kreator e-book, kelas online, video, template, tools, aplikasi, dan lain-lain. Kang, emang sih gak ada modal, tapi kan waktu. Ya makanya saya bilang tadi, pasti effort Anda bikin e-book, nulis, syuting video kayak begini, ngoding, kalau platform kan butuh waktu. Modalnya kecil, tapi gede profitnya nanti. Saya saat ini punya platform lebih dari 3, di mana platform ini menghasilkan profit di angka miliaran rupiah setiap bulan.
Yang awalnya mungkin di kepikirannya tuh ini capek waktunya, ya memang. Tapi setelah jadi, cuannya gurih banget gitu. Nah, boleh Anda tiru juga tuh. Silakan Anda jadi menggeluti dunia digital product creator. Yang ketiga adalah bikin yang namanya agensi digital ataupun agensi sosmed. Ya, sekarang sosmed dengan berkembangnya dengan perkembangan zaman, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook terus bertumbuh dan berkembang gitu kan. Nah, silakan mereka ini butuh juga optimasi untuk mengoptimalkannya. Nah, maka tugas Anda adalah menjadi agensi untuk itu. Jadi TikTok, agensi untuk live streamernya, untuk optimasinya, di marketplace untuk marketplace-nya, di sosmed, di Instagram untuk postingan feeds-nya. Monggo Anda menjadi penyedianya. Dan itu modalnya kecil, untungnya gede, marginnya tebel gitu kan. Yang keempat adalah bisnis cemilan. Nah, ini yang bisa dikatakan ada modal, ya, untungnya besar kalau besar secara marginnya. Walaupun secara value-nya mungkin Anda 2.000, 3.000, tapi itu pengalinya volumenya sekian. Nah, jadi kalau Anda modalnya cuma sekarang punya 5 juta doang, itu udah bisa bisnis cemilan. 10 juta, 20 juta, bahkan bisa punya brand sendiri, ya. Kalau Anda sekarang, Kang, saya ngelihat Kang Dewa juga punya bisnis cemilan tuh namanya Dewa Snack, Sang Dewa gitu ya, sama Kirun Makarun. Bisa gak sih Kang saya menjadi brand owner kayak itu? Bisa banget. Ya nanti silakan Anda hubungi tim saya di Dewa Supply, itu menjadi sebuah perusahaan saya yang bergerak dalam dunia supplier snack. Kontak aja, bilang aja, Kang saya pengen jadi brand owner produk ini, pengen bikin ini, kontak aja. Ini linknya di bawah ya. Itu tentang Dewa Supply. Jadi intinya adalah Anda bisa mulai dengan modal yang sangat kecil, mungkin 20 juta, 30 juta, tapi udah punya brand snack sendiri gitu ya. Yang kelima adalah bisnis sewa alat. Tentu alatnya ada aset. Nah, Kang gimana kalau nggak ada asetnya? Nah, maka nebeng ke aset orang gitu. Contoh nih, BSM Rental. Saya syuting di studio BSM. Jadi kalau Anda sekarang misalkan seorang fotografer, gaffer ataupun DOP ataupun katakanlah videografer gitu ya, maka itu peluang tuh buat Anda. Karena saya yakin mereka butuh alat, butuh lighting, butuh ini mic, butuh kamera. Nah, di BSM teman-teman kita menyediakan namanya program referral. Dimana kalau misalkan teman-temannya tuh ketarik nyewa produk ataupun nyewa alatnya di BSM, itu bisa dapat fee-nya, komisinya, dan itu cuannya gede. Modal kecil, untung besar. Nah, boleh cek juga nanti ya. Kontak aja tim saya di BSM Rental. Itu yang kelima. Yang keenam adalah jasa arsitek. Jadi ketika saya dulu dibully, dicaci ketika jual ludah gitu kan. Bikin seminar workshop, ternyata yang lebih mengerikan daripada jual ludah yaitu jual gambar gitu. Kenapa saya tahu? Karena tim saya di si arsitek itu jual gambar gini doang, jual harga berapa puluh juta gitu, marginnya tebel semua gitu. Dan itu sangat worth it banget. Nah, maka kekuatannya adalah berarti Anda harus punya kemampuan dalam mendesain. Kalau Anda katakanlah seorang arsitek, silakan Anda jual jasa Anda. Kalau Anda bukan seorang arsitek, gimana? Kumpulin arsiteknya. Ya, tidak semua arsitek itu jago jualan. Anda ternak arsitek aja. Anda penyedia, arsitek tadi sini ngumpul semuanya, jual ke orang luar, keluar. Nanti marginnya Anda ambil. Bisa dipahami? Itu yang nomor 6. Yang terakhir adalah pre-order kaos. Jadi ini kaos yang saya pakai, itu di luar sana bisa bikin juga tuh kan. Nah, daripada kita cetak duluan, marginnya beresiko, mending Anda bikin desain aja, upload di sosmed, kata-katanya bagus, modelnya bagus, tipenya bagus, kalau ada yang suka baru dicetak kan. Inden pre-order kaos minim resiko dan modalnya dimodalin customer, bener nggak? Nah, 7 bisnis ini teman-teman bisa berpotensi ngasilin omset yang sangat besar. Dan yang paling penting nggak cuma sekedar omsetnya, tapi cuannya alias profitnya juga besar. Pastinya tadi ya, jangan komen dulu nih, effortnya pasti ada di situ. Gak mungkin kalau misalkan kita modalnya kecil, effortnya juga kecil. Kebayang teman-teman ya? Kalau Anda pengen ditanyakan tentang apa yang saya sampaikan barusan, silakan komen di kolom komen. Dan kalau Anda suka dengan video ini, silakan like dan share video ini ke teman-temannya. Dan jangan lupa untuk terus tonton video kita, semoga ini bermanfaat buat Anda semua. Jangan lupa, sampai jumpa di video berikutnya.